mengenai wacana pelimpahan kewenangan penerbitan SIM dan pelayanan Legi dan Ranmor dari Polri, dari aspek hukum tata negara yang harus dilihat adalah pertama, kewenangan tersebut melekat pada Polri bukan hanya sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tapi kewenangan tersebut melekat pada Polri sejak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga kewenangan penerbitan SIM dan pelayanan Legi dan Ranmor yang ada pada Undang-Undang LHJ itu sebenarnya hanyalah bentuk harmonisasi norma dari pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Selain itu, bila kita runut dari aspek historis, kewenangan tersebut memang sudah melekat kepada Polri sejak Undang-Undang tentang lalu lintas pada tahun 50-an, sehingga kemudian dari sisi sumber kewenangan penerbitan SIM dan pelayanan Legi dan Ranmor yang melekat pada Polri bukanlah kewenangan yang tiba-tiba saja melekat, tetapi merupakan sebuah politik hukum yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang sejak Indonesia Merdeka yang terus kontinu berlanjut sampai di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kewenangan penerbitan SIM dan pelayanan Legi dan Ranmor yang melekat pada Polri harus dilihat bahwa secara konstitusional memiliki basis kekuatan yang clear ketika kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89 Tahun 2015, di mana pada pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi terkait dengan ratio desidendi menyatakan bahwa pemberian kewenangan kepada institusi lain tidak memberikan jaminan akan pelayanan yang lebih baik. Maka dari itu yang lebih penting adalah bagaimana untuk meningkatkan pelayanan penerbitan SIM dan pelayanan Legi dan Ranmor yang melekat pada Polri, sehingga kemudian terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat diasosiasikan perbuatan yang koruptif. Yang kita runut dari aspek historis ketatanegaraan, kita harus mengacu pada naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam naskah komprehensif sangat jelas bahwa desain kelembagaan Polri itu memiliki dualisme. Yang pertama adalah dia sebagai alat negara yang diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum, tetapi di sisi lain Polri juga merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, di mana di dalam kelembagaan tersebut ada fungsi melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Sehingga dengan demikian kewenangan Polri dalam penerbitan SIM dan pelayanan Legi dan Ranmor harus dimaknai sebagai bentuk sebagai bentuk bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, bagian dari administrasi negara. Sehingga kemudian kewenangan tersebut sejatinya tidak ada permasalahan antara kewenangan untuk menerbitkan SIM dan pelayanan Legi dan Ranmor dengan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dalam kerangka fungsi Polri sebagai bagian dari alat negara. Dengan demikian, sejatinya kalau kita tinjau dari aspek hukum tata negara, kewenangan Polri untuk penerbitan SIM dan pelayanan Legi dan Ranmor memiliki pondasi pijakan yang kuat, baik dari aspek historis ketatanegaraan yang terkait dengan desain kelembagaan Polri dalam konstitusi Indonesia, maupun dari aspek penegasan konstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89 Tahun 2015.